عبدنا غيره لشقينا يا حبذا حبا وحب دينا وحبذا محمد هدينا مولاه ما كنا ولا بقينا الله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا نحن الأولى جاءوك مسلمين والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا وقد تداعى جمعهم علينا طبق الأحاديث التي روينا فارددهم اللهم خاسرين والصلاة والسلام على نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد al-mukarramun, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Islam. Hadir di sini Kakanda Ustaz Muhammad Nur. Terima kasih. Hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipilihkan tempat yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf karena terlambat datang. Janji saya ingin berjamaah maghrib di sini, tapi pilot Garuda tadi kelihatannya agak kena macet barangkali. Tapi kalau saja jam 4 telepon saya, mungkin saya memilih untuk tidak dijemput, jalan sendiri. 5:30 insya Allah sudah sampai di sini. Karena tadi bos kita tidak ada telepon, tidak ada kontak sama sekali, jadi saya diam saja. Tapi semua itu cara Allah untuk membesarkan pahala kita semua. Walifillah. Yahudi itu menurut asalnya bukan nama agama, tetapi nama organisasi kemasyarakatan, ormas Islam umat Nabi Musa yang penamaannya diambil dari nama tokoh terkenal mereka, yaitu Yahuda. Tetapi kenapa sekarang kalau disebut dengan Yahudi kesannya menjadi nama sebuah agama? Itu karena para pencinta, pengurus dan aktivis Yahudi lebih mencintai ormas Yahudinya daripada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Musa. Boleh kalau cuma bikin Yahudi. Demikian juga dengan Nasrani. Nasrani itu menurut asalnya bukan nama sebuah agama, melainkan nama ormas agama Islam umat Nabi Isa yang didirikan setelah kepergian Nabi Isa, dan penamaannya diambil dari nama daerah mereka, Nasiroh atau Nazaret.
Mengapa sekarang Nasrani menjadi nama agama? Karena kecintaan dan fanatisme para pendiri, pengurus dan anggota Nasrani lebih tinggi kepada Nasraninya daripada kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Apa boleh bikin ormas Nasrani? Ya boleh, boleh saja. Baik Yahudi maupun Nasrani membaca kitab yang sama. Yahudi membaca kitab Taurat, Nasrani juga membaca kitab Taurat. Kalau Yahudi membaca Taurat, itu karena memang kitab Taurat turun kepada Nabi mereka, Nabi Musa. Dan kalau Nasrani juga membaca kitab Taurat karena Nabi Isa pernah mengatakan di dalam kitab Matius, jangan sangkakan aku datang hendak merombakkan hukum Taurat, karena aku datang justru untuk menggenapkannya. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surah As-Saff, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayhi Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi salah satu fungsi Nabi Isa itu adalah musaddiqan lima baina yadayya dan Taurat, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, sehingga hukum kitab Taurat masih berlaku sampai zaman Nabi Isa. Yang aneh, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Allah mengatakan orang-orang Yahudi berkata orang-orang Nasrani itu adalah ahli bid'ah. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Dan orang-orang Nasrani berkata orang-orang Yahudi itu aliran sesat. Aneh ya? Bukan cuma kita yang aneh. Wa hum yatluna kitab, Allah sendiri mengatakan padahal mereka membaca kitab yang sama. Aneh. Kata Yahudi Nasrani bid'ah, kata Nasrani Yahudi bid'ah, padahal baca kitab yang sama. Mungkin kita bertanya, lu kok bisa? Lah ya iso bae. Apa masalahnya? Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna misla qaulihim. Begitulah kalau orang-orang yang tidak punya ilmu ikut bicara agama, pasti omongannya seperti mereka. Nah, sudah sampai sini saja lah, nggak usah panjang-panjang. Oh, tadi kan katanya selesainya kan ba'da isya ya. Tapi yo pinter lah Pak Dwi. Pada isya itu sampai jam 12 malam kan. Gimana fitnahnya? Fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ini saya laguin dikit, takut dikira tak bisa lagu. Ada iki. Maka jika kamu bertanya bagaimana nasib mereka, Allah yang akan menegakkan keadilan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Mengapa ulamanya tidak bisa beresin? Allah menceritakan ini dalam Al-Quran tidak seperti cerita Tuyul dan Batyur, tidak seperti jin dan jun, tidak seperti citra suster atau wewe atau si manis jembatan. Pokoknya jembatan nah atau serpong gitu. Allah menceritakan ini dalam Al-Quran sekurang-kurangnya dua tujuannya.
Yang pertama memberitahu, hai umat Muhammad, apa yang terjadi pada umat terdahulu pasti akan terjadi di tengah kalian semua. Mari kita buktikan. Kalau Yahudi itu ormas Islam yang didirikan oleh Nabi Musa, penamaannya diambil dari nama tokoh. Ayo kita lihat. Kalau di tengah umat Islam ada tokoh yang namanya ulama, pasti ada Nahdlatul Ulama. Coba ya. Kalau umat Islam punya tokoh namanya Muhammad bin Abdul Wahab, pasti ada Muhammadiyah dan Wahabiyah. Kalau ada orang yang punya tokoh ulama salaf, pasti ada aliran salafi. Kita ini boleh mencintai ulama itu wajib, cinta Muhammad bin Abdul Wahab juga wajib, cinta ulama salaf juga wajib. Ini model Yahudi. Kalau Nasrani itu ormas yang didirikan berdasarkan nama daerah, itu di tengah umat Islam ada. Oh, coba diingat-ingat Pak. Kalau bahasa Arabnya Arabi, nanti ada namanya Partai Al-Ba'thul Arabi, Partai Ba'athnya Saddam Hussein, sudah ada. Kalau tanah air dalam bahasa Arabnya itu Al-Waton, nanti ada namanya Nahdlatul Waton. Ada? Ada belum? Nggak salah, boleh. Yang jadi masalah sekarang adalah, pertama, kalau Yahudi dan Nasrani lebih mencintai ormasnya daripada agamanya. Kira-kira di Indonesia orang lebih cinta agama apa organisasinya? Nggak usah dijawab. Malam ini kita pengajian umat Islam, ya cuma segini. Minggu besok bikin di depan spanduk besar, pengajian Partai Bubui Bulan atau panon poe. Saya yakin pengajian ini masjid tidak akan nampung, mobil ratus akan parkir di depan. Kalau perlu dari Jogja datang, dari Padang datang. Kalau itu terjadi, berarti kita lebih mencintai ormas daripada agama. 50% kelakuan Yahudi sudah pindah kepada kita. Ngapain mencaci maki Ahok yang Nasrani? Kelakuan kita juga Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani membaca kitab yang sama, tetapi antar mereka sendiri saling menuduh bid'ah. Pertanyaan saya, sudahkah terjadi di tengah umat Islam ada orang yang kerjaannya tuduh bid'ah sana bid'ah sini? Ada belum? Ada. Kitabnya pinter ya, ujungnya siapa ya? Sudah ada kan? Sekarang kita tanya, mengapa di tengah umat Islam sekarang muncul kelompok bid'ah sana bid'ah sini, musyrik sana musyrik sini? Benar sendiri. Kembali saja ke ayat. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim. Begitulah kalau ada orang-orang yang tidak punya ilmu ikut bicara agama, model gitu omongan. Sakitnya tuh di sini. Ayo kita buktikan. Kita punya pakar fikih kaliber dunia, Profesor Kiai Haji Aliyati, Al-Maghfurlah Kiai Al-Mahfud. Tapi dari lisan mereka hampir tidak pernah muncul kalimat dengan telunjuk terarah kepada orang lain, hei itu bid'ah, cari, tidak pernah ada. Mengapa? Pintar. Kita punya pakar tafsir, guru saya juga pakar tafsir Asia dunia,
Profesor Dr. Quraish Shihab, tidak pernah keluar dari lisannya itu bid'ah, itu khurafat, itu sesat, yang benar ini. Kenapa? Pintar. Kita pernah mengenal almarhum Kiai Haji Mu'alim Syafi'i Adani, waliullahnya orang Betawi. Hampir tidak pernah terdengar kata bid'ah dan sesat dilemparkan kepada orang lain. Mengapa? Pintar. Kalau ada yang bid'ah, kalau bid'atin dolalah, kamu dolalah, saya yang sunnah, itu biasanya gelarnya itu cuma lemah cerewet. Pernah nggak ibu mendengar Pak Hidayat Nur Wahid ngomong sesat ke orang lain? Tidak pernah. Kenapa? Ini Quran loh. Jadi kalau begitu besok ketemu orang yang bid'ah, sesat, khurafat, sunnah, tuh orang ibu yang bilang gelarnya lulusan Ciputat, loba comel. Hamba ya kan. Mohon maaf agak serak karena belum minum kopi. Kasih tahu bukan bintang, beda. Kasih tahu dengan bintang lain. Dan beberapa tahun lalu di Bandung diadakan pertemuan dua ormas. Saya nggak akan sebut karena masih tahu. Judulnya kembali kepada Quran dan Sunnah. Satu rombongan berangkat dari Jakarta, satu rombongan dari Bandung dan Tasikmalaya. Pertemuan pertama mereka tersenyum, datang dengan assalamualaikum, berpelukan. Tapi akhir pertemuan mereka tidak rukun. Kan begitu ya. Apa pasal? Gara-garanya satu hadis. Hadis mana? Hadis yang kita hafalkan dari SD. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnat rasuli. Aku tinggalkan di tengah kamu dua perkara yang jika kamu semua berpegang teguh pada keduanya tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Mereka tidak berselisih tentang keabsahan hadis ini karena kedua kelompok ini mengatakan hadis ini sahih bi ghairi. Mereka juga tidak berselisih tentang wajibnya mengamalkan hadis ini. Mereka sama mengatakan hadis ini wajib diamalkan. Tetapi kenapa mereka bertengkar sampai meninggal? Salah satu ketua ormasnya belum sempat rukun, dan bahkan dua ormas ini nulis buku masing-masing. Yang dari Bandung majalah Ar-Risalah, di Jakarta Al-Masail jilid 8. Kenapa? Rupanya bedanya ketika akan mengamalkan tanfidnya. Makanya penting ada dewan syuro, ada dewan tanfid di situ supaya jelas. Kata yang dari Bandung dan Tasik itu, asal kita telah menemukan ayat Al-Quran dan hadis sahih, kita pahami, kita amalkan. Yang dari Jakarta tidak setuju, tidak bisa. Walaupun ada ayat Qur'annya, ada hadis sahih, kita tidak boleh mengamalkan sebelum membaca penjelasan ulama salaf. Kata yang dari Bandung, kalau begitu bukan dua atau jadi tilo begitu. Kata yang dari Jakarta bukan 3, 2, cuman sudah punya hak patennya itu ulama salaf. Pulang mereka sampai hari ini belum ada berita Islam. Mungkin harus di Masjid Anslah ini. Lah, saya ini orang awam, walaupun tidak pernah mau disebut bodoh. Pada awam dengan bodoh itu juga. Bertanya kepada Allah,
Sebab apa bertanya kepada Allah? Nanya sama ulama, ulamanya berantem. Gak mau. Saya bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa hamba-hambamu yang pintar-pintar itu berselisih pendapat? Oh, muncul sederhana banget jawabannya. Apa jawabannya? Syarif, di seolah-olah begitu, bukan bilang dapat wahyu, seolah-olah. Bukan salah hadisnya, tetapi apa? Benar bahwa taraktu fikum itu yang ujungnya kitab Allah wa sunnah Rasulih itu hadis sahih, itu sabda Nabi, tapi bukan cuma itu-itunya sabda Nabi. Berapa banyak umat Islam yang dipaksa ngaku bid'ah dan sesat gara-gara hadis ini. Hadisnya tidak salah, yang bacanya kurang benar. Mengapa? Sebab Nabi memberikan jaminan keselamatan bukan cuma Quran dan Sunnah. Ini menurut saya umat baca di kitab manapun tidak akan ada, kiai manapun tidak akan pernah ngomong. Insya Allah yang bongkar pertama ya ini orangnya yang bodoh ini. Tapi saya bertanggung jawab. Benar Rasul pernah mengatakan kitab Allah wa sunnah Rasulih, tapi Rasul juga pernah memberikan kartu jaminan pembawa selamat, GPS yang lain. Apa? Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abadan, kitab Allah wa itrati ahla baiti. Ini hadis sahih, bahkan lebih sahih dari yang pertama. Tanya kiai. Aku tinggalkan di tengah kamu jika kamu berpegang teguh padanya tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah dan keluargamu. Silakan lihat di Sunan At-Tirmidzi, bahkan lihat di Sahih Muslim bersumber dari Zaid bin Arqam. Tapi hadis ini gak diundang ke Bandung. Apa cuma itu jaminan keselamatan? Bukan. Rasul juga pernah bersabda, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Berpegang teguhlah kamu semua dengan dua orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis ini pun tidak diundang di Bandung. Rasul juga pernah bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin min ba'di, 'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kamu semua dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, gigit ia dengan gigi gerahmu. Khulafa'ur rasyidin, jaminan keselamatan. Hadis ini pun tidak di SMS, suruh ke Bandung. Rasul juga pernah bersabda, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Para sahabatku itu bagaikan bintang-bintang, dengan yang mana saja kamu berpegang, kamu selamat sampai tujuan, dapat jalan yang terang. Hadis ini pun tidak diundang ke Bandung. Rasul juga pernah berdialog dengan Mu'adz bin Jabal, kaifa taqdi idza aradaka qada'un wahai Mu'adz, bagaimana kamu akan memutuskan masalah jika ada satu masalah disampaikan pada kamu? Akhdi bi kitabillah, aku akan memutuskan dengan kitabullah. Fa in lam tajid, kalau kau tidak dapatkan dalam kitabullah, dia yang ditanya orang hafal Quran, bukan orang nyari-nyari bacaan Quran. Kalau kamu tidak menemukan hukumnya, keputusannya dalam Quran, fa bi sunnati Rasulillah, dengan sunnah Rasul. Yang diajak bicara ini orang yang kenal dengan Rasul, bukan ngapalin Bukhari Muslim. Lain. Fa ilam tajid, jika tidak kamu dapatkan dalam sunnah Rasul, wahai Mu'adz, ajtahidu bi rabbi wa na'alu, aku akan mengarahkan nalarku dan aku tidak akan ragu-ragu mengambil keputusan. Rasul menepuk dadanya sambil bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kebenaran kepada utusan Rasulnya, kepada sesuatu yang membuat sang Rasulullah ini rela dan puas hatinya. Sudah berapa jaminan keselamatan? Sudah berapa? Sampai hitung sendiri. Rasul juga pernah bersabda, al ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wa la dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadahu bihawdin wafir. Hadis ini sahih walaupun dalam Al-Bukhari itu mu'allaq, tapi mu'allaq kata Al-Bukhari dinyatakan oleh sebagian besar ulama sebagai sahih karena dia ditemukan di tempat lain yang musnad.
Itu kaidahnya begitu. Karena kan tidak boleh ngomong Sahih Bukhari Muslim kalau nggak ngerti musolah dulu. Kalau sekarang Quran langsung terjemahan nggak ngerti ulumul Qurannya, ngomong hadisnya Bukhari Muslim musolahnya tidak tahu, ya celaka. Itu malah praktek. Kalau saya belum lama lah, belajar hadis baru 30 tahun. Para ulama itu ahli waris nabi-nabi. Para nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham, yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka siapa yang mengambil porsi ilmu, dia mengambil keuntungan yang besar. Dijamin oleh Rasulullah, ikut ulama selamat. Kemudian Rasul juga bersabda, "Idza ikhtalaftum fil umur fa'alaikum bis-sawadil a'dham." Jika kamu berselisih dalam segala hal, ambillah suara terbanyak mayoritas umat. Ini hadis-hadis ini tadi gak ada yang diundang ke Bandung. Saya tidak tahu kenapa tidak diundang, apakah habisan undangannya atau tidak kenal akrab. Yang diundang cuma 1-2 yang akrab tiap hari kita pulau Sunnatar Rasulih. Nah itulah. Kalau partainya ada 9, yang diundang cuma 2 atau 1, jelas gak kuat di DPR nanti, berat ini. Hamba yang dimuliakan, ini jaminan-jaminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa siapa yang berpegang pada sederet yang beliau sabdakan, dijamin selamatnya. Siapa suruh cuma kita bawa sunnah Rasulullah. Bisa dimaknai kita bawa sunnah Rasulullah dalam pengertian pegang Al-Quran dan pegang semua sabda Nabi. Artinya apa? Jika engkau menemukan salah seorang saudaramu mengamalkan satu amaliyah beda dengan kamu, coba tanya, mungkin ada ayatnya, cuma beda faham dan tafsirnya. Sebab yang namanya Quran itu lain alatnya, lain kaidahnya, pasti lain hasilnya. Air putih kalau campur teh dia menjadi merah muda, tapi campur kopi kita campurannya itu. Tapi saya belum coba, nggak tahu. Saya akan coba jaminan Rasulullah tentang Al-Quran. Saya lupa mau bawa Quran karena nggak dikasih tahu judulnya kayak gini, kira-kira apa, diingetin. Di rumah saya Al-Quran ada lebih kurang 12 macam, beda semua. Kita tahunya Quran cuma satu di sini. Padahal Al-Quran yang diriwayatkan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW yang dianggap mutawatir oleh Ibnu Mujahid itu ada 7 qiraat dengan 14 rawinya, tapi Ibnu Jazari sampai kepada 10 qiraat menjadi 20 dengan rawi-rawinya. 10 tambah 20 rawinya 30 Quran, tapi yang dibiarkan sampai hari ini hanya 7 qiraat dengan masing-masing 2. Di kita itu hanya 1 dari 14 Quran yang ada, itu cuma satu macam, masih ada 13 macam lagi yang kesemuanya itu diriwayatkan dari Rasulullah secara mutawatirah, benar semuanya tapi beda semuanya. Yang baru kenal satu Quran haram hukumnya mengeluarkan fatwa. Nah, dia susah kalau begini. Kita ambil contoh sekarang. Nafi, kalau Maros, Ibnu Katsir, Al-Bazi, Kumur, Abu Amr, Adul Asusi, terus lain sebagainya, sama kita pada Asim, Syu'bah, Hafiz. Yang kita ambil cuma Hafiznya, Syu'bah tidak, Asimnya tidak, Hafiznya saja. Di mana bedanya? Satu, beda cara baca. Misalnya di Quran ada ayat fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu
buntu. Tapi Rasul pernah baca bima kanu yukadzibun. Mana yang benar? Dua-duanya benar, cuma lain mushafnya. Kalau riwayat Hafs yakdzibun, tapi nanti Nafi' kalau Warsh bacanya yukadzibun. Bedanya di mana? Kalau yakdzibun ayat Al-Fatihahnya masuk angka satunya bismillah. Kalau yang yukadzibun tidak pakai bismillah. Oleh karena itu kalau mau sholat tidak pakai bismillah, tidak boleh baca yakdzibun, tapi kudu yukadzibun. Saya nggak bisa, alah baca saja bismillah. Maka di Indonesia lihat Qurannya di situ, mau dilihat Qurannya. Qurannya ada bismillahnya nggak ibu-ibu? Fatihahnya loh, ada bismillah nggak? Ada angkanya nggak? Berarti bismillah angka 1 surat Al-Fatihah. Riwayat Hafs wajib baca bismillah. Kalau tidak baca bismillah tidak sah sholatnya. Kalau mau tidak baca bismillah boleh, tapi Qurannya jangan yang ini. Oh ya anel mulane baca bismillah aja pakai nutik kowe. Yang benar yang baca bismillah apa tidak? Yang baca bismillah benar, yang tidak bismillah juga benar. Yang enggak benar sudah enggak kayak bismillah, suratnya Quran yang itu. Sebab Quran itu wajib bismillah. Kalau tidak mau bismillah ganti, jangan yang ini. Qurannya mana? Lihat aja di rumah saya, pas baca kok beda, mulane baca bismillah. Itu aja kok. Jelas? Ini nanti belum fikih, belum, baru ini bicara tentang sumber kebenaran. Bacaan lain apa bedanya? Cara bacanya. Misalnya gini, di dalam ayat wudhu ibu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu berdiri hendak sholat, basuhlah muka kamu dan tangan kamu sampai siku, usaplah kepalamu dan kakimu sampai mata kaki. Ayo saya tanya ibu-ibu, basuhlah mukamu dan tanganmu. Tangannya basuh apa usap? Basuhlah mukamu dan tanganmu. Diusap, dibasuh. Usaplah kepalamu dan kakimu. Kakinya diusap, dibasuh. Dan usaplah kepalamu dan kakimu. Kakinya basah, basuh. Nah, itu pikiranmu. Kedua-duanya mungkin, tapi yang paling benar ambil Qurannya. Oh ternyata di Quran kita wamsahu biru'usikum wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Berarti laknya ikut fasilu wujuh wa aidiya. Nah nanti kalau wamsahu biru'usi wa arjuli, ternyata di Quran kita wa arjulakum. Kalau wa arjulakum ikut dengan muka dan tangan. Jadi basuhlah mukamu, basuhlah tanganmu, usaplah kepalamu. Nah, basuhlah kakimu. Tapi Rasul pernah baca wa arjulikum. Apa artinya? Kalau dibaca wa arjulikum, basuhlah mukamu, basuhlah tanganmu, usaplah kepalamu, usaplah kakimu. Mana yang benar? Dua-duanya tidak benar. Tapi orang kudu konsekuen dengan Qurannya. Lihat Quran kita, di Quran kita wa arjulakum, makanya dibasuh kakinya. Nanti kalau ada saudara kita kayak Syiah Imamiyah atau sebagian mazhab Hanafi, dia tidak basuh kakinya, tetapi cukup diusap. Ada ayatnya mah etak-etak ini, cuman bacanya beda. Bener. Nah masalahnya sekarang lihat hikmatut tasyriknya. Kenapa di Indonesia kok pakai dibasuh? Alah banyak air ya.
Indahnya syariat. Lihatlah keragaman dengan keindahan Madinah. Terus ke bawah, in kuntum marid, in kuntum mardu awla safarin awja'ah minkum min al-ghawa'id al-mustaqim awla mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Jika kamu sakit atau bepergian atau kamu buang air atau kamu lamastumun nisa, menyentuh perempuan. Ini bacanya ada dua macam. Ada yang baca au lamastumun nisa, ada yang baca au lamastumun nisa. Dari mana orang lamastumun nisa dengan lam pendek? Dari Rasulullah, mutawatir. Mengingkari itu kafir hukumnya nanti. Terus yang baca panjang dari mana? Lamastumun nisa, dari Rasulullah juga dua-duanya. Yang benar mana? Dua-duanya benar, tapi kita harus menentukan sikapnya. Kalau dibaca dengan lam pendek, artinya kamu nyentuh kulit perempuan. Tapi kalau dibaca dengan lam panjang, lamastumun nisa, pengertiannya adalah bersetubuh dengan perempuan. Jadi kalau dibaca dengan lam biasa, nyentuh kulit perempuan batal wudunya. Tapi kalau dibaca dengan lam alif, nyentuh perempuan tidak batal. Yang membatalkan wudu adalah kalau bersetubuh. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Cuma kita harus ambil, lihat fikih dilalahnya yang jatuh di Indonesia, madhabnya imam sentuhan kulit batal enggak? Lihat kenapa? Satu, bangsa Indonesia tuh peka orangnya, ya, peka banget, sensitif. Lihat ayam uber-uberan aja kesetrum, ya kan? Dan yang kedua, banyak air, kan indah. Yuk terus, masih Al-Baqarah ini. Ini contoh bacaan. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Mereka bertanya kepada kamu tentang haid, Muhammad. Katakanlah Muhammad pada mereka, haid itu adalah kotor. Maka hindari istri-istri kamu dan jangan dekati mereka selama waktu haid, hatta yadhurna, sampai mereka suci. Tuh di Quran kita begitu itu. Tapi Rasul pernah membaca hatta yatahharna. Beda apa sama? Beda. Yang satu yadhurna, yang satu yatahharna. Apa bedanya? Kalau yadhurna artinya suci, kalau yatahharna artinya bersuci. Di mana bedanya? Seorang suami tidak boleh menggauli istrinya yang haid sebelum istrinya berhenti haidnya. Yang satu lagi, seorang suami tidak boleh menggauli istrinya yang haid sebelum berhenti haidnya dan mandi. Bedanya mandi. Dilalahnya Imam Syafi'i jatuh di Indonesia. Di Indonesia madhab Syafi'i, setiap wanita yang haid baru boleh berhubungan dengan suaminya kalau sudah berhenti haidnya dan mandi. Kenapa kudu mandi? Banyak. Nah itu indahnya syariat Allah. Tapi di daerah-daerah yang sulit air, mereka mengambil madhab yang tidak mandi, tidak apa-apa. Itu ayatnya. Coba pandang syariat dengan kacamata seperti ini, jangan dengan kacamata kuda. Kenapa kacamata kuda dikasih pihirnya nggak ada? Takut dia cewek. Dia mah nggak boleh lihat cewek, belok aja dia. Ini tolong kajian ini jangan ditinggal dulu, takut separuh. Kalau separuh nanti akan keluar fatwa Syarif Rahmat mengajarkan ketidakjelasan. Itu karena dia yang tidak jelas.
nanti ibu-ibu, ini di Quran kita ada ayat yang kalau dibandingkan dengan Quran lain kelebihan huruf. Misalnya di Quran kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wasari'u ada wawunya, tapi qiraat lain tidak ada wawunya. Sari'u. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang tidak benar menyalahkan salah satunya. Di mana diketahui bahwa itu perlu ada wawu dan boleh tidak ada? Yang mengerti kaidah bahasa. Wawu istinaf atau kalimat di awal kalimat itu boleh ada, boleh tidak. Yang tidak mengerti gramatika bahasa Arab pasti akan bingung melihat ini. Dan padahal istinaf itu tidak perlu diterjemahkan. Hanya wasari'u dalam aslinya boleh diterjemahkan sebagai maktuf kepada sebelumnya, boleh tidak diterjemahkan sebagai awal paragraf. Nah ini panjang, nanti ada lagi kalau ada papan tulis yang gede. Karena bilang itu baru qiraatnya. Yang menarik, punten banget. Ketua Komisi Fatwa Saudi Arabia pernah kumpul dengan pembaca Quran yang baca Quran dengan qiraat tadi. Itu Syekh bin Baz, Ketua Komisi Fatwa Saudi Arabia, yang sekarang buku-buku fatwanya nyebar di Indonesia, pernah mendengarkan seorang qori membaca Quran dengan bacaan macam-macam. Dia bertanya kepada Syekh Shinkiti, pakar tafsir, Syekh, ini bacaan apa pun tak ganti merah begini? Lalu kata Syekh Shinkiti, ya Syekh bin Baz, ini adalah bacaan qiraat 7, semuanya mutawatirah dan semuanya benar dari Rasulullah. Lalu saat itu dicanangkan pendirian Jami'atul Quran di Medina. Jadi duluan di PTIQ adanya. Di PTIQ anak-anak sudah ngerti qiraat 7, tapi Ketua Komisi Fatwa Saudi Arabia nggak ngerti. Saya nggak heran. Bagaimana orang yang tidak tahu qiraat boleh mengeluarkan fatwa? Riwayat ini saya terima langsung di rapat MUI DKI dari Dr. Asin Sakho yang 10 tahun kuliah di Saudi Arabia, tahu sabab menurutnya. Oleh karena itu kita tidak terkejut kalau kemudian ada fatwa agak keras, tidak mempertimbangkan keragaman ini. Kenapa? Qiraatnya ketinggalan. Ibarat mau nebang bolong, ketinggalan bolongnya ditarik pakai tali. Akhirnya ngentem rumah kemana-mana. Nis, rahimahullah. Yang kedua, saya potong kebut saja. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mushtarak, alfaz mushtarakah. Apa artinya? Satu kata yang memiliki arti lebih dari satu. Di Indonesia juga biasa kan? Coba besok Menteri Pendidikan mengumumkan anak-anak sekolah hari Senin wajib membawa ikan 1 kilo. Senin orang dari Aceh sampai Jakarta pasti yang dibawa dari kolam, dari laut, dari kali. Begitu sampai Jawa Timur, Pak Menteri kaget. Kamu bawa apa? Kan cuma bawa ikan. Ini ikan ayam, Pak. Salah apa tidak? Tidak. Sebab kata ikan di Jawa Timur itu termasuk bukan cuma iwak kali, iwak kolam, iwak lautan, termasuk iwak peyek, iwak pete, ya kan? Jarang nyebut daging. Itu masih penting, Pak. Coba kalau besok Pak Menteri umumkan semua anak wajib membawa tulang ke sekolah. Semua orang bawa tulang ayam, tulang sapi, tulang kambing. Orang Medan nenteng mamanya. Kau bawa tulang? Ini tulang aku, Pak. Adik ibu saya. Saya gini, antara Mekah dan Madinah itu ada daerah-daerah yang kalau menemukan satu kata makna di sini beda dengan di sini. Contohnya lafaz quru.
Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya hendaknya mereka menahan diri tidak menikah beriddah selama 3 kali quru. Qurunya bahasa Arab, bukan quru bahasa Sunda atau Jawa. Tapi quru di sini mah bukan. Itu suami KDRT gitu. Istri yang dicerai oleh suaminya boleh kawin lagi asal sudah melewati 3 quru. Di daerah ini kata quru artinya haid. Tapi di daerah ini artinya mandi, suci, haid suci. Di sini al-haid, di sini al-afham. Ini masih kawasan tempat turunnya Quran. Dibawa kemana ini ayat? Begitu dibaca orang sini mereka paham, oh seorang istri tidak boleh menikah kalau dicerai oleh suaminya kecuali sudah selesai 3 kali haid. Tapi di sini tidak. Seorang istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain walaupun sudah selesai haidnya kalau belum mandi. Berarti apa? Di sini kalau sudah selesai haid, sudah hilang status rujuknya, maka suami kalau akan kembali harus dengan akad baru dan dia sudah boleh akad dengan yang lain. Tapi kalau menggunakan pengertian yang ini, walaupun sudah selesai 3 kali, suami masih punya status rujuk, tidak perlu dengan akad baru dan belum boleh dengan yang lain karena masih dalam masa iddah. Mana yang benar? Dua-duanya benar, tapi lihat keindahan. Di Indonesia jatuhnya ini, seorang wanita sudah boleh menikah asal sudah selesai 3 kali haid dan mandi. Kenapa kamu mandi? Nah itu dia. Air. Walaupun air banyak, tapi nyatanya kan di atas kurang, gak ada air ceruknya. Jadi bukan kopi, ini kopi yang sudah tidak ikhlas lagi. Udah kecampuran susu dancuk. Al-Islam. Jelas ibu-ibu? Nah. Yang ketiga, saya kebut, ini malam ini kita selesaikan, kalau selesai Quran saja kira-kira 4 jam selesai. Sampai selesai Ustaz. Ya saya selesai. Sampai selesai. Saya nanti jam 3 udah berangkat lagi. Di Al-Quran ataupun hadis ada ayat-ayat mutasyabihat. Apa itu mutasyabihat? Mutasyabihat bisa kita ambil 2 macam. Satu, ayat yang tidak jelas maknanya. Terima kasih. Ya, kasih. Di sini siapa ini? Jangan-jangan janda lagi. Saya curiga aja, Pak. Best. Ayat mutasyabihat itu 2. Ayat yang tidak jelas artinya atau jelas artinya akan tetapi menjadi dianggap kurang patut karena berhubungan dengan Allah. Tidak patutnya itu diartikan raja. Contoh alif lam mim itu artinya apa? Jangan kita, Rasul sendiri, sahabat sendiri tidak tahu. Tapi diyakini itu ayat itu ya, mutasyabihat. Nah para sahabat dan ulama mencoba menerjemahkan barangkali aku itu alifnya itu Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad, alif lam mim Al-Quran dari sisi Allah dibawa Jibril kepada Muhammad. Ada yang bilang begitu. Ada yang mengatakan alifnya Allah, lamnya Latifun, mimnya Majid. Boleh. Ada yang mengatakan Allahu a'lam bi muradihi bidzalika, Allahu a'lam bi muradi, Allah yang tahu tidak maksudnya apa. Boleh, tapi ujung-ujungnya pasti wallahu a'lam.
Yang kedua, ayat mutasyabihat itu maknanya jelas, tetapi karena dihubungkan dengan Allah ada rasa kurang patut diartikan dengan telanjang. Misalnya yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, kayaknya kurang enak. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang pengasih nongkrong di atas aras, kayaknya nggak enak dia ngomongnya begitu. Lalu para ulama terbagi menjadi 4 mazhab di sini. So, silahkan pilih enaknya saja. 1 mazhab salaf. Ulama salaf itu tidak memberikan interpretasi. Takwiluha tanziluha, artinya ya teksnya lah. Lu kalau begitu istawa sama dengan duduk, bukan. Duduk itu mu'adad dan jalasa, istawanya istawa. Artinya apa? Gak usah diartikan, siapa nyuruh? Itu salah. Yang kedua, musyabbihah atau mujassimah. Kata mereka semua ayat-ayat berkenaan dengan sifat dan pekerjaan Allah artikan secara tekstual seperti yang terlihat selama ini. Tuhan punya tangan, benar-benar punya tangan, dan tangannya nggak kayak tangan kita. Tuhan duduknya benar-benar duduk, duduknya kayak kita, namanya duduk ya pantatnya di bawah. Tuhan turunnya benar turunnya kayak apa? Dari atas ke bawah. Ini musyabbihah yang oleh para ulama antepin saja ini kurang enak. Tapi kalau ada yang kayak gitu, nah apa-apa kalau bahagianya begitu. Yang ketiga, madhab khalaf, mayoritas ahlu sunnah wal jamaah, termasuk yang diikuti di mayoritas umat Islam di dunia, termasuk di Indonesia. Mereka berusaha untuk menghindarkan asumsi dan opini yang salah tentang Tuhan, lalu ditakwilkan dengan sangat terpaksa. Tolong ya, dengan sangat terpaksa untuk menyelamatkan opini dan bayangan manusia, karena manusia suka bayang-bayangin apa yang dimaksud dengan tangan Allah di atas tangan mereka. Kata mereka, kekuasaan Allah, pertolongan Allah bersama dengan mereka, kekuatan Allah di atas kekuatan mereka. Karena apa? Seringkali kata tangan dihubungkan dengan kekuasaan. Negara di tangan Jokowi, apa mereka jadi? Tidak. Negara Indonesia berada di bawah kekuasaan Jokowi, bukan dipegangin kepala, bukan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan bersemayam di atas, di aras. Saya ngeri kalau semayam itu nanti antara koyo ayam berapa. Lalu diartikan Tuhan yang menguasai aras. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Sekali lagi, semua ini dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan hati kita supaya jangan salah persepsi tentang Allah. Nah, yang madhab yang keempat itu madhabnya Ibnu Taimiyah. Ini sendiri. Kita orang menyebut kadang neo salafi, tapi mirip-mirip dengan neo mujassimah. Kenapa? Kalian ini juga pemikiran, harus kita hargai. Kata Ibnu Taimiyah, ayat-ayat itu sebetulnya bukan mutasyabihat, tetapi ayat muhkamat. Artinya apa? Jelas artinya, dan biarkan seperti itu artinya dengan keyakinan bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Yadullah fawqa aydihim, Tuhan benar-benar punya tangan, cuma tangan Tuhan tidak sama dengan tangan makhluknya. Tuhan duduk, cuma duduk Tuhan tidak sama dengan duduk makhluknya. Tuhan turun, cuma turunnya Tuhan tidak sama dengan turun makhluknya. Nah, ini sebetulnya takwil ya. Takwil juga, cuman malu-malu. Kenapa? Kalau sudah duduk ya duduk, jangan ditambahin kalimatnya. Tuhan duduk ya duduk. Nah, tapi itu sudah takwil sebetulnya. Tuhan punya tangan, tapi tangan Tuhan, nah itu takwil sebetulnya. Cuma pembahasan.
Hanya saja saya kadang bertanya begini, lu iya Gusti Allah duduk di aras, sedangkan aras itu kata Al-Quran dipikul oleh malaikat. Di Quran nih, alladzina yahmiluna al-arsya wa hawlahu wa yahmilu al-arsya bi kalimati fawqahu thamaniyah. Aras Tuhanmu dipikul oleh 8 malaikat. Loh, kalau Tuhan duduk di atas aras, arasnya dipikul malaikat, berarti Tuhan tak gendong kemana-mana. Makanya menurut saya, walaupun semuanya silahkan saja, rasanya lebih aman jangan terjemahkan telanjang. Ini ayat Quran. Atau ayat-ayat Al-Quran yang musytarak, yang mutasyabihat. Misalnya di Quran ada wasna'il fulka bi'ayunina, buatlah perahu dengan mata-mata kami. Lalu dipahami Tuhan punya mata. Nah, para ulama Ahlus Sunnah mengatakan bukan. Yang dimaksud dengan mata pada ayat ini adalah pengawasan kami. Karena apa? Tidak mungkin manusia bilang mata Tuhan dicongkel dibikin jadi perahu. Buatlah perahu dengan mata kami. Mata Tuhan dicongkel dibikin perahu. Masya Allah. Maka ayun di sini diartikan dengan pengawasan. Karena apa? Biasa orang ngawasi pakai mata, jadi bahasanya disesuaikan dengan bahasa kemanusiaan. Misalnya, yadullah fawqa aydihim tadi, atau bal yadahu mabsuutatan, tapi tangan Tuhan dua-duanya terbuka. Tidak dipahami bahwa Tuhan tangannya kayak gini betul. Kenapa? Ini bahasa istilah. Waqalatil yahudu yadullah maghlula. Orang Yahudi mengatakan tangan Tuhan terbelenggu. Ullat aydihim, yang terbelenggu tangan mereka. Bal yadahu mabsuutatan. Tetapi justru tangan Tuhan itu tidak terbelenggu tapi terbuka. Pengertiannya apa? Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan tangan terbelenggu di situ bukan tangan terbuka bukan juga tangan. Artinya apa? Orang Yahudi menuduh Allah itu kikir, padahal Allah sangat pemurah. Karena apa? Ketika orang akan menyebutkan kemurahan seseorang, biasanya orang itu murah tangan. Dan ini ada di Quran. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal basti fataqud maluman mahsura. Janganlah kamu meletakkan tangan di tekukmu, jangan pula kamu menempelkannya. Apa namanya? Kalau ini apa namanya? Bukan, ada minta. Bukan minta juga. Jangan terlalu membeberkan tanganmu, karena kamu akan duduk tercela dan terhina. Pahami tekstual. Janganlah kamu meletakkan tangan di tepukmu. Scott jam bisa haram gitu. Loncat kita kan, loncat pegang leher kan, itu malah nanti orang garuk-garuk nggak boleh. Sebab meletakkan tangan di tekukmu, wala tabsutha, jangan kau hamparkan tanganmu, nanti berdoa jadi haram tuh. Maka para ulama mengatakan maksudnya bukan itu. Jangan kamu letakkan tangan di tekuk, jangan pelit. Dan jangan kamu hamparkan tanganmu, jangan terlalu murah hati. Tapi yang sedang-sedang saja. Terlalu pelit jangan, terlalu murah jangan, yang sedang-sedang saja. Kan ada ayatnya tempat lain, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang apabila berinfak tidak berlebihan murah, tidak terlalu pelit, tapi di tengah-tengah di antara keduanya. Jadi pengertian tangan Tuhan terbelenggu, orang Yahudi menuduh Tuhan pelit. Ketika Allah mengatakan Tuhan tidak terbelenggu tangannya, tapi terhampar, maksudnya apa? Allah sangat maha pemurah.
Nah, mana di antara 4 madhab salaf, khalaf, mujassimah atau Ibnu Taimiyah, silakan saja. Tapi kita Indonesia umumnya ikut Asy'ariyah, Maturidiyah, mengikuti yang menggunakan takwil untuk menghindarkan salah persepsi tentang Allah. Tapi semua itu adalah pemahaman yang diambil dari Al-Quran. Cuma ayatnya mutasyabihat. Kalau sudah mutasyabihat, ayo saling menghargai, karena tidak satu pun yang pasti benarnya. Semua adalah upaya mencari makna yang dipandang baik. Itu baru Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat yang tidak dijelaskan apa maksudnya, lalu berselisih pendapat para ulama. Contohnya, alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ini Al-Baqarah. Tidakkah kamu melihat kepada sekelompok orang dari Bani Israel ketika mereka berkata kepada nabi mereka? Siapa yang dimaksud dengan nabi di ayat ini tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran maupun hadis sahih. Karena tidak ada penjelasannya, maka berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan Nabi Samuel, ada yang mengatakan Simon. Termasuk dalam ayat penyembelihan anak Ibrahim, tidak ada satu ayat Quran pun yang menyebutkan bahwa yang disembelih itu Ismail. Tidak ada. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat. Ulama balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma la tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Di situ Allah hanya mengatakan Ibrahim disuruh nyembelih anaknya. Karena tidak disebutkan siapa orangnya, sebagian ulama termasuk sahabat ada yang beranggapan bahwa yang disembelih itu adalah Ishak. Kenapa? Karena fabasyarnahu bi ghulamin halim di surah As-Saffat ini, di tempat yang lain fabasyarnaha bi Ishak. Berarti kabar gembira yang diberitahukan kepada istrinya Ibrahim adalah Ishak. Oleh karena itu maka yang disembelih adalah Ishak. Tapi yang lain mengatakan bahwa yang disembelih adalah Ismail. Kenapa? Anak Ibrahim yang ada inda baitikal muharram, yang tinggal di Makkah al-Mukarramah, tidak ada lain hanya Hajar, dan Hajar anaknya adalah Ismail. Mana yang benar? Perah, jangan ribut, yang penting potong kurban gitu aja. Para muhaqqiq mengatakan yang disembelih adalah Ismail, tapi jangan menafikan atau menuduh sesat ulama yang mengatakan kemungkinan itu adalah Ishak, karena mereka tidak sama sekali mengingkari ayat, walaupun kelihatan beda dengan kita, tapi pemahamannya yang berbeda. Saya mencoba mengumpulkan sebab perbedaan pendapat di Quran, ada lebih kurang 30 sebab. Bukunya sudah terbit tapi lagi habis. Insyaallah nanti kita lain waktu kita akan bedah bareng-bareng. Kita undang saudara-saudara kita yang berbeda supaya merenung janjane kowe iki wis koyo ngene apa dulu. Geus kieu can tamana kaya. Ulah cicingan bae atuh. Sekarang hadis. Quran saya singkat saja hadis. Hadis itu baru mulai dari definisinya sudah beda. Ada hadis, ada sunnah, ada khobar, ada asar. Itu menghabiskan ratusan halaman baru judulnya doang. Ada yang mengatakan asar sahabat. Kalau sunnah itu sudah hidup mentradisi, kalau hadis cuma peristiwa. Maka saya lebih senang menggunakan hadis, bukan kembali pada Quran dan sunnah, pada Quran dan hadis. Kenapa? Kalau sunnah itu harus mentradisi hidup. Kalau hadis sekali peristiwa dia hadis. Karena bisa menggunakan hadis. Sekarang kitab Bukhari, kitab sunnah atau kitab hadis? Sunnah apa hadis? Imam Bukhari ahli sunnah apa ahli hadis? Nah itu aja orang ahli sunnah.
Hanya saya menggunakan hadis. Haddatsana menghadiskan pada kami, ceritakan pada kami. Hadis. Baru definisinya sudah beda. Yang kedua, dalam jalur periwayatan saja berbeda. Pecah dua antara sunnah dan syiah. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, semua sahabat Nabi adalah kredibel. Maka semua laporan sahabat Nabi tidak usah dikoreksi. Tapi kata syiah tidak. Semua sahabat Nabi tidak bisa diterima kecuali keluarga Nabi. Beda di sini. Maka di hadis-hadis mereka kitab Syiah juga ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nama mereka ada tapi dicaci maki karena dianggap perampok. Ini realitas. Kita tidak bermaksud mencela siapapun. Kita tunjukkan bahwa di Islam itu ada ini. Mari kita semangati dengan keragaman dan saling penghargaan. Tentu semua punya argumen. Sekarang kita misalnya hadis penetapan hadis sahih. Hadis sahih itu apa? Mana naqalahu adlun tamu tukti mutasud sanad juga berani pada syahid. Kalau dalam Baiquniyah awalu hal sahih huwa man tasal isnaduhu wa lam yashadda aw yarwihi adlun dabitun an mislihi wa i'tamadun fi waqtihi wa naqlihi. Yang santri saya ngapalin kayak gitu kan. Hadis sahih itu yang dinukilkan satu oleh rawi yang adil, yang kedua tamuduti sempurna hafalannya, muttasilus sanad bersambung sanadnya, ghairu mu'allal tidak berilat, wala syadz dan tidak syadz. Kita ambil satu saja. Apa yang dimaksud dengan muttasilus sanad? Bukhari dan Muslim beda. Oleh karena itu banyak hadis yang disahihkan oleh Muslim tetapi tidak diterima oleh Bukhari. Kenapa? Persyaratannya beda. Kata Imam Bukhari yang disebut muttasilus sanad bahwa dua orang periwayat hadis pasti ketemunya. Tapi kata Imam Muslim tidak kudu pasti. Yang penting satu zaman diyakini bertemu, sudah percaya saja itu. Mana yang benar? Ayo. Tidak boleh orang beristihad sebelum bisa memastikan mana yang benar di antara keduanya. Makanya banyak hadis yang tidak ada di Bukhari ada di Muslim. Karena persyaratan Bukhari sangat keras, sedangkan Muslim agak longgar. Tapi jangan kemudian kita mengatakan karena hadis di Muslim ini tidak ada di Bukhari maka ini dhaif karena tidak memenuhi syarat Bukhari. Hancur agama kalau begitu. Maka nanti sahih ada tingkatan. Sahih yang disepakati dan diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Yang kedua tingkatannya adalah sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari saja. Yang ketiga sahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keempat sahih diriwayatkan oleh Muslim saja. Berikutnya sahih menurut riwayat Bukhari dan Muslim. Yang lainnya tingkat-tingkat. Ini mulut ini gak selesai setahun kayaknya. Lo kok baru baca buku terjemahan Sahih Bukhari sudah beristihad? Ini mana yang harus kita siasati dan kita sikapi hancurnya agama di sini. Saya pernah dikirimi surat oleh seseorang berkenaan dengan buletin Jumat saya, judulnya Sunnah Dzikir Jahari. Dia tulis, waktu itu saya masih muda, hadis yang Anda katakan di Bukhari ternyata tidak ada. Waduh. Kami sudah cek di Bukhari ternyata tidak ada. Dia lampirkan Sahih Bukhari terjemahan yang sudah dikorting itu, yang sudah direvisi sebagian karena mungkin terlalu tebal atau agak sulit dikit barangkali. Karena saya masih muda. Di Cimoning Mas Permai yang tahu 3 orang itu mujtahidnya barulah. Saya kirim surat begini. Pertama, terima kasih, berarti Anda sempat baca juga. Saya pikir orang sepinter Anda tidak baca lagi. Yang kedua, yang Anda kirimkan ini terjemahan Sahih Bukhari, bukan Sahih Bukhari. Nah, yang ketiga, saya mengundang Anda untuk debat terbuka. Siapa yang kalah diusir dari masjid ini. Saya tembuskan ke lurah dan RW. Malu masih muda. Alhamdulillah kamu datang. Masya Allah. Kenapa saya berani? Ini berbahaya. Walaupun saya orang bodoh, tahu bahayanya orang-orang seperti ini.
Ada bilang itu sahih tadi. Ketika terjadi pertentangan antara dua hadis misalnya, jangan hadisnya dulu deh. Ketika bertemu seorang rawi, itu orang beda penilaian. Ya saya tanya sekarang ibu-ibu, mana yang lebih baik, Jokowi atau Prabowo? Jokowi Prabowo? Dikata ibu-ibu. Tapi yang lain buktinya yang lebih banyak mengunggulkan Jokowi. Kira-kira yang benar yang mana? Nah, begitulah dalam hadis. Begitu dalam hadis. Seorang rawi dipersisihkan kredibilitasnya oleh banyak ulama. Ketika berbeda, maka beda penilaiannya. Saya ambil contoh yang paling terkenal, Abu Ja'far Ar-Razi. Salah seorang imam itu Abu Ja'far Ar-Razi yang meriwayatkan hadis dari Ar-Rabi' dari Anas bin Malik, Anas dari Rasulullah SAW gitu. Abu Ja'far Ar-Razi kemudian hadisnya diambil oleh Imam Ahmad, termasuk oleh Imam Syafi'i. Nah, Abu Ja'far Ar-Razi ini meriwayatkan hadis bahwa Nabi Muhammad itu senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi mendengar dari Ar-Rabi'. Rabi' mendengar dari Anas. Anas itu anak angkat Rasulullah, tahu kesehariannya. Kita tidak menyoal teksnya. Yang dipersoalkan adalah Abu Ja'far Ar-Razi. Apakah orang ini kredibel atau tidak? Menurut Imam Ahmad, menurut Ibnu Ma'in, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Nawawi, Abu Ja'far Ar-Razi ini kredibel, maka laporannya diterima sehingga mereka mengatakan hadis kunut subuh adalah sahih. Karena hadis kunut subuh itu sahih, maka mari kita kunut waktu sholat subuh. Tapi kata Ibnu Taimiyah, tapi kata Ibnu Qayyim, termasuk teliti oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, bahwa Abu Ja'far Ar-Razi ini tidak kredibel. Karena dia tidak kredibel, maka laporan hadisnya tidak boleh diterima. Karena tidak diterima, maka hadis kunut subuh adalah dhaif. Karena kunutnya adalah dhaif hadisnya, maka salat subuh tidak perlu kunut subuh. Mana yang benar? Yang benar yang mana? Terserah. Itu soal percaya tidak percaya. Dengan tidak gampang. Mau dipaksa nggak percaya nggak bisa. Dong aku percaya kok. Kalau sudah percaya dan menganggap baik, maka apapun yang dilakukannya pasti akan diterjemahkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pengakuannya. Tapi kalau udah sebel, biar apapun alasannya salah mulu. Nih naikin BBM itu bener apa salah? Bener apa salah? Ya itu salah kata grupnya Prabowo. Tapi kata grupnya Jokowi kayak gitu. Mari kita saling menghargai. Imam Syafi'i mengajarkan angkat tangan itu sampai dipentil kuping. Hadisnya sama, cuma digabungkan dengan hadis yang lain. Yang lain agama kibai ini sebatas pundak. Imam Syafi'i gabungkan dua hadisnya, pundak bawahnya daun telinganya kena, ujung jarinya kena pentil kupingnya. Ini sesuai dengan hadis sahih riwayat Abu Dawud, digabungkan. Pundak juga boleh, sekuping juga sempurna, boleh bener. Jangan rusak sekarang sholat cengkok di sini. Ada nggak? Ini ngawur ini. Sholat kok gini, mau nangkep pondok aja. Nggak apa-apa, terbuka kita diskusi di sini. Itu bid'ah menurut saya. Jangan rusak, sepundak boleh, sekuping boleh. Ini harus dibenarkan ikhtilaf. Ini ikhtilaf, beda pendapat, karena pundak harus segini. Ini bukan ikhtilaf, ini susah ini. Sholat minimalis. Iyalah, saya tidak ngerti sekarang. Sholat bukan angkat tangan, tapi melintir tangan. Ya ada. Dari mana itu? Mohon maaf Pak. Pundak boleh. Teman-teman persis pundak.
NU segini. Walaupun saya yakin yang lebih benar yang ini. Karena apa? Menggabungkan dua hadis, bahkan hadis ketiga menjelaskan Sunan Abu Dawud. Saya lupa tulisan saya hari ini belum sampai barangkali. Itu di lembaran Jumatkum itu saya bahas tentang berbagai hal tiap Jumat. Nanti kalau memang hal Islam perlu dikirim, bisa kita kirim supaya ada balance. Jangan dulu terus salah dulu orang Indonesia. Kita tunjukkan bahwa semua juga bagus. Nah itu sama juga dengan sujud. Turun di sujud ikhtilaf para ulama. Ada yang lututnya dulu, ada yang tangan dulu. Hadisnya satu. Apa hadisnya? Kan Nabi mengatakan, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Jika kamu sujud, jangan ngembrek kayak keledai. Wal yaduk yadaihi qabla rukbataihi, hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kakinya. Yang lain mengatakan wal yaduk rukbataihi qabla yadaihi, hendaknya meletakkan lututnya sebelum tangannya. Yang mana yang benar? Kata Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi, hadis yang mengatakan bahwa hendaknya turun tangan dulu itu makruh terbalik karena tidak sesuai dengan awal hadis. Mengapa? Awal hadis mengatakan jangan seperti keledai. Keledai kalau turun kaki belakang dulu apa depan dulu? Yang dilipat depan atau belakang? Depan dulu. Kuda Pak, sapi, kambing sama kan? Lipat depan dulu belakang dulu. Depan dulu. Nah kamu jangan seperti itu, jangan depan dulu belakang dulu. Berarti hadisnya makruh, ya kan? Nah, tapi kata sebagian ulama termasuk Albani tidak terbalik, hadis itu sudah benar. Cuma pengertian tangan dan kaki binatang beda dengan manusia. Kalau kaki manusia itu yang belakang, kalau kaki binatang yang depan. Buktinya mana? Kalau nempeleng pakai kaki belakang. Ayo, kuda kalau berantem nendang kaki depan apa belakang? Kalah liur. Yang benar yang mana terserah saja. Ini istilah ulama. Cuman saya kaget. Ada orang sholat turun tangan dulu kemudian lompat ke depan. Ini bid'ah. Ada nggak yang begitu? Hanya karena ingin sesuai dengan karpet yang panjang, putarnya jerut blek ke depan. Itu kan kerjaan moreng. Mohon maaf kita koreksi, ini tidak ada dalilnya, tidak ada. Bayangkan ada juga yang sujudnya blurut tangannya. Rasul sholatnya di batu dan pasir. Bayangkan kalau Rasul sholatnya kayak gitu, habis tangannya itu. Paling gak kapal, seret, nanti seret. Tapi ya gak apa-apa kalau bahagianya begitu ya. Makanya saya sedang punya cita-cita mau bikin masjid yang tidak ada keramiknya, tidak ada karpetnya. Insya Allah nanti minta didukung dari sini deh ya. Untuk membuktikan sanggup nggak sholat kayak gitu di situ. Hadis, nggak apa-apa saling menghargai. Tapi awas mana khilafiyah, mana bid'ah. Kalau perbedaan ulama ada apa? Terus, nih, hadisnya sama, cuma beda memahaminya. Yang satu mengatakan faro'aituhu yuharrikuha, aku melihat Rasul menggerakkannya. Yang lain la yuharrikuha, mana yang benar? Gampang. Kata para ulama, kalau ada dua hadis berbeda, gabungkan supaya menjadi satu makna yang indah kesimpulannya. Kata yang ini, misalnya gini, ada laporan di jalan, tadi ada anjing kelindes mobil. Terus yang satu bilang, di situ nggak ada. Yang benar yang mana? Gabungkan. Tadi memang ada, cuma pas ente lewat udah ada. Ya. Tadi misalnya minum air putih sampai habis, terus yang bilang nggak habis kok. Mana yang benar? Tadi udah habis ditambahin, sekarang
Jadi para ulama mengatakan yang dimaksud yuharrikuha itu tadinya tangan di bawah, kemudian digerakkan ke atas. Lalu baca hadis yang kedua, la yuharrikuha, Rasul tidak menggerak-gerakkannya, geraknya sekali. Tapi kalau ada yang menggerakkan tidak apa-apa, itu pemahaman hadis. Walaupun bingung nanti kita yang benar geraknya kayak apa, untak. Ada untak. Ini beda ini. Antara Syekh bin Bas dengan Syekh Albani beda. Kata Syekh bin Bas begitu duduk langsung untak. Enggak, pas doa untak gini. Yang aneh lagi Syekh Utsaimin muridnya, dia mah bukan tahiyat, duduk di antara dua sujud juga untak asal dulu. Saya tidak ngerti ini dari mana, mohon maaf lah. Tapi kata Syekh Albani muridnya, kalau gini namanya itu bukan menggerakkannya. Yang benar mana? Kalau bergerak itu sekedar kecil saja, ada getaran seperti itu bergerak. Kalau gini namanya bukan bergerak, itu namanya bukan yuhariku, tapi rafa'a wa khafada, turun naik lah. Yang benar yang mana? Silakan, tapi yang lebih enak tidak usahanya daripada bingung. Syafi'i tidak menggerakkannya, mayoritas ulama tidak menggerakkannya, tapi menggerakkannya silakan, itu juga khilafiyah. Nah, ada lagi bangun dari sujud kedua. Yang mana? Yang tamidu ayat ala yadaihi atau ala rukbataihi. Ketika bangkit dari sujud kedua akan berdiri, bertumpu di tangan apa lutut. Silahkan, itu mah gak apa-apa. Tapi yang aneh, ada hadis Nabi bangkitnya itu kal ajin, seperti orang yang ngoleni tepung. Ajin beda dengan asir. Kalau yaksir itu memeras. Kalau ajin ngoleni tepung gimana, Bu? Nah, jadi Rasul bangkitnya dari sujud kedua itu dengan bertumpu pada tangannya seperti orang ngoleni tepung. Ini pendapat kedua. Yang aneh punya pikiran sendiri. Dia pikir ngoleni tepung itu ngepel begini. Ini yang bid'ah. Ada yang begitu enggak? Silakan baca kitab fikih yang klasik, tidak ada. Yang dimaksud bangkit dari sujud seperti wali tepung itu nampak seperti ini. Nanti pendapat kedua yang satu, yang lebih banyak itu tangannya numpang di kakinya terus naik ke atas sebagaimana saat turunnya. Kalau turunnya tangan dulu, bangkitnya juga tangan dulu. Tapi kalau turunnya kaki dulu, bangkitnya kaki dulu. Kan indah. Ini enggak. Turunnya kayak gini ngajrok, bangkitnya enggak ngajrok. Dulu kan aneh. Ini ngepel. Nah itu insya Allah yang bid'ah. Tapi nggak apa-apa kalau bahagianya begitu. Ada kan yang begitu ya? Makanya jangan seilu-iluna lah. Nggak ada yang ada aja. Tiap hari kok ganti alim, ganti agama, repot. Kan yang ada ya. Baru yang dimuliakan. Nah itu aja dulu ya. Insya Allah panjang umur nanti kita. Ini mudah-mudahan kita bisa menjaga persaudaraan kita. Ternyata bicara agama tidak gampang. Ternyata bicara agama tidak mudah. Maka besok kalau ada orang ngomong agama, Mas kamu belajar berapa tahun? 10 tahun. Jangan deh kalau bisa. Mau yang 30 tahun aja masih bodoh kayak gitu. Gitu. Kalau sudah ketemu orang, saya pernah ketemu orang di toko kitab Syuruk. Ada orang datang, saya sedang buka belangkon minum kopi karena mereka tahu kalau saya datang pasti dibaca kopi. Waduh, wajahnya luar biasa sama ulama Indonesia. Ulama Indonesia ini bid'ah semua. Ya tidak bid'ah, mau ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan manusia, saya bilang bin Baz juga manusia. Karena saya lama-lama kalau ulama disakiti kan kesel juga. Waduh, ini bocah rese juga.
Antum bisa nggak tunjukkan kesalahan Imam Syafi'i dan setelah itu Anda sebutkan kesalahan guru Anda satu saja di sini? Ayo. Jangan kesalahan orang lain ada terus, tapi kesalahan sendiri nggak pernah dikoreksi. Karena makin garap saja, saya bilang, ambilkan satu Quran sini. Qiraat 7 ambilkan sini. Mas, Anda tolong bacakan dengan qiraat ini. Baca. Ya tidak bisa. Quran itu rosiji. Itu ibarat orang mau belanja ke supermarket, duitnya dikit, anaknya 7. Beli ini kagak cukup, pulang kagak dapat apa-apa, anak pada berantem mati cowet nangis semua. Lain nama yang banyak duitnya, tenang di duduknya, minta apa tolong ambil aja, ada duitnya ada. Makanya orang yang banyak ilmunya biasa toleransinya besar. Kalau orang yang ilmunya sedikit, ampeknya besar, ngambeknya gede. Lah kita semua ini walaupun tidak pinter-pinter amat, yuk ikut orang pinter toleran. Semangat tahun baru ini apa belum cukup? Kekalahan umat Islam bertubi-tubi. Mengapa? Lihat Quran. Wa Allah Rasulullah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Wasbiru wa sabiru. Taati Allah dan Rasulnya, jangan kamu bersitegang urat leher. Fatafshalu, kamu lemah, tidak mau mengalahkan musuh. Wa tadhhabu hukum, dan hilang di bawah kamu. 90% yang punya wibawa menghadapi yang 3%. Jangan tuh di sini. Ya. Sekarang waktunya kita akan kembali. Jangan sampai ada hal-hal yang kecil saja menjadi besar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampilkan hati kita semua bersatu di dalam kebaikan dan siap menebarkan kemaslahatan bagi sesama. Bapak Ibu semua, saya tadi bawa buku kalau tidak salah. Sekarang kan menyebar doa-doa bikinan manusia ya. Mengirimnya juga ke bapaknya orang lain ya. Nah, saya kumpulkan doa satu Al-Quran semuanya. Itu adalah doa terbaik di dunia. Doa terbaik di dunia KW satunya, yang orinya, belum ketambahan apa-apa, murni dari Al-Quran. Fadilahnya sudah cukup banyak, silakan dibaca setiap hari. Apapun yang Bapak Ibu inginkan, insya Allah kitab munajat itu yang akan menjawabnya. Kemudian CD-CD juga ada, mungkin sebagian silakan dibaca, dimanfaatkan. Saya tidak berniat menjual, tapi hanya kebetulan waktu nyetaknya bayar gitu. Terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.